Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, semoga keadaannya baik nih, sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara atau bincang-bincang nih bersama dengan salah satu narasumber yang kece dan juga istimewa. Nah, di sebelah kanan saya di sini sudah ada Mas Agung sebagai founder atau pendiri sekolah marginal itu sendiri, teman-teman. Nah, kita sapa dulu nih. Nah, halo Mas Agung. Halo. Oke. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Kemarin sempat pulang kampung ya di Jawa Timur gitu. Oh iya, jelas pulang kampung. Itu dalam rangka apa? Jenguk istri. Ya, aku kerja di Jogja. Oh. Nah, mungkin biar lebih dekat nih teman-teman. Mungkin dari Mas Agung sendiri bisa perkenalan diri buat teman-teman yang ada di rumah. Monggo. Nama saya Mas Agung. Saya di sini sama teman-teman sebagai pembantu di komunitas sekolah marginal. Seperti itu sih. Oke, jadi namanya bisa dipanggil Mas Agung gitu ya? Ya, bisa. Nah, jadi teman-teman, Agung ini adalah tadi sudah saya katakan sebagai founder sekolah marginal itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang sebenarnya penasaran sebenarnya tuh sekolah marginal itu apa sih? Nah, kita bakal mengulik lebih dalam bersama foundernya langsung nih. Nah, jadi Mas Agung di sini saya punya pertanyaan banyak nih. Yeah. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya sekolah marginal itu apa sih? Jadi dua kata, sekolah dan marginal. Itu dari Mas Agung sendiri mungkin bisa diceritakan sebenarnya sekolah marginal itu apa? Kalau by definition, sekolah marginal itu ya komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, khusus mengatasi masalah pendidikan khususnya di anak jalanan, terutama golongan marginal. Jadi kami itu hanya penjembatan agar anak-anak marginal di luar sana atau anak-anak jalan di luar sana bisa kembali ke sekolah. Kita hanya penjembatan aja. Oke, baik. Jadi intinya tuh sekolah tuh tempat pendidikan sekolah marginal tuh untuk pendidikan gratis kepada anak-anak yang lebih membutuhkan atau anak-anak jalanan gitu ya, Mas. Oke. Nah, terus sampai sekarang nih sekolah marginal itu sudah jalan berapa tahun, Mas? Ini tahun mau jalan tahun ketiga. Ini mau jalan tahun ketiga. Berarti sejak 2019. Iya, sejak tahun 2019, tepatnya 10 Oktober. 10 Oktober. 10 November hari pahlawan ya? Iya, 10 Iya, November. kita pas hari pahlawan. Oke. 10 November. Nah, sebenarnya awal ide nih kepikiran buat membangun sebuah sekolah marginal itu dari apa nih, Mas? Mungkin idenya tuh tercipta dari ya inspirasi apa gitu, mungkin bisa diceritain, Mas. Jadi dulu itu aku rada gerah ya dengan kegiatan mahasiswa ya. Kegiatan mahasiswa yang Kayak ketika monoton gitu ya? Enggak masalah monoton. Banyak banget kegiatan mahasiswa itu yang terjun ke masyarakat tapi hanya sebatas eventual, Iya. menu-menuin sosok mereka dengan plan social justice. Kalau enggak milih tempat yang jauh, padahal tempat yang mereka tuju itu enggak terlalu membutuhkan mereka, dan kadang itu malah dianggap risih sama warga setempat. Bahkan ada beberapa daerah yang mungkin aku nggak bisa sebutkan, itu juga udah memblacklist kegiatan mahasiswa karena dianggap mahasiswa di sana juga anjir ngapain sih mereka kesini gitu. Coba bikin hura-hura, acaranya nggak jelas, habis itu pulang gitu aja. Tapi di beberapa daerah malah banyak kegiatan mahasiswa itu yang sebenarnya bagus, tapi pada akhirnya hanya memberikan sebatas harapan bagi warga. Jadi kegiatannya itu tidak ada kontinuitas. Ya kembali lagi karena hanya sebatas untuk mengisi nilai sama ya eventual itu tadi. Padahal ada beberapa orang yang mungkin mengharapkan kehadiran mahasiswa di sana, tapi tugasnya tidak tuntas. Nah, kalau kita lebih jauh, ngapain sih kok jauh-jauh gitu? Di daerah kita itu banyak kok masalah. Mungkin di perkotaan itu udah kompleks, mulai dari anak-anak jalanan, premanisme dan lain-lain. Jadi kami walaupun dari awal generasi pertama itu ngobrol permasalahan ini, ya sama ketika ngopi juga, intinya kita bikin
sekolah yuk, yang memang benar-benar kita niatkan ikhlas untuk gimana caranya anak-anak jalanan itu bisa kembali ke sekolah. Gitu. Kalau mau ngomong pendidikan gratis, pemerintah sudah menyiapkan banyak program yang bisa diakses oleh mereka. Tapi permasalahannya mereka tidak bisa mengakses. Yang pertama, tidak ada informasi kepada hal tersebut. Habis yang kedua, tidak bisa melengkapi dokumen. Daftar sekolah kan butuh KTP, KK dan lain-lain, dan mereka itu nggak punya. Habis itu yang ketiga, terkadang orang tua dari anak itu juga tidak mendukung kegiatan mereka, karena fakta di lapangan ketika anak-anak itu bersekolah dan tidak ikut orang tuanya mulung atau mengemis, pendapatan orang tua justru menurun, karena anak ketika diajak kerja di jalanan akan menjadi daya tarik sendiri bagi orang-orang agar kasihan dan memberikan uang kepada orang tuanya. Tapi kan anak pada akhirnya ketika diajak kerja kan tidak bisa bersekolah, tereksploitasi dan malah rentan terhadap penyakit. Mungkin cukup. Yeah. Oke, sangat panjang ya teman-teman dari cerita untuk membangun sebuah sekolah marginal sendiri. Nah, untuk sekolah marginal sendiri nih ya Mas, sudah ada berapa sekolah sampai jalan 3 tahun nih ya, itu sudah berapa sekolah? Mungkin bisa dijelaskan 3 sekolah itu kalau yang saya tahu. Kenapa? Sebenarnya bukan 3, kita lebih tepatnya itu ada sekitar 4. Yang pertama itu sekolah marginal yang ada di Podokan, yang sekarang udah digusur. Tapi akan kita buat ulang di tempat yang baru. Kita udah ada bakal calon tempatnya di sini, di Trini. Habis yang ketiga itu di Badran, dan yang satu itu kelas inkubasi itu di daerah deket ini Hartono Mall, aku lupa daerahnya. Ring Road gitu ya daerah? Iya, di daerah Ring Road. Tempatnya 4 orang, 4 tempat pendidikan. Yang satu yang di Hartono itu kita khususkan buat anak-anak yang emang kita fokuskan untuk ngambil kejar paket. Jadi ada 4 gitu ya. Oke. Nah, untuk di sekolah marginal ini juga ada komunitasnya nih teman-teman. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mas, perbedaan antara komunitas sekolah marginal atau KSM ini dengan sekolah marginal sendiri itu apa Mas? Ada perbedaannya atau gimana? Jadi komunitas sekolah marginal adalah program dari komunitas sekolah marginal. Jadi awalnya kita membentuk komunitas sekolah marginal, nah itu kan pendidikan. Lalu kita kalau kita berani bilang kita satu-satunya kegiatan komunitas sosial di Jogja yang pertama kali berdiri dan langsung bikin sekolah seni permanen. Mana ada komunitas lain di Jogja yang bikin? Dan sekolah yang pertama kali kita bangun itu namanya sekolah marginal. Oke, sangat keren ya teman-teman semuanya. Oke, nah lanjut pertanyaan nih Mas. Jadi kemarin waktu Mei akhir lebih tepatnya tanggal 30 atau tanggal 29 ini ada ajang pemilihan Putri Indonesia. Nah, salah satu perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta yaitu Mbak Sofia Gudono ini mengambil tema sekolah marginal untuk sebagai bahan orasi di malam pemilihan Putri Indonesia tahun 2022. Jadi gimana nih Mas? Mungkin perasaannya atau kesannya gitu sampai sekolah marginal ini sudah dikenal, apalagi ini yang membawakan bahannya itu dari Putri Indonesia sendiri. Bisa dikit atau kesan-kesannya gitu? Kesan-kesannya aja. Kesan atau kalau kesan sih ya mungkin senang karena kita dinotis. Tapi ya sebenarnya poin utama KSM bukan kita jadi terkenal enggak, tapi bagaimana anak-anak yang kita didik benar-benar bisa sekolah ada atau tanpanya kita. Jadi ya kalau mau dibilang diangkat ya oke lah, fine, terima kasih. Tapi ya poin kita bukan jadi terkenal, tapi gimana caranya anak-anak yang kita didik bisa sekolah. Mungkin ini ada harapan nih Mas buat sekolah marginal ke depannya. Sudah berjalan 3 tahun mungkin dari Mas, aku sendiri sebagai pendiri sekolah marginal ada harapan yang ingin disampaikan. Ya kami berharap bisa menebarkan manfaat ke lebih banyak tempat ya, karena mungkin anak-anak jalanan kan ada di Jogja, banyak tempat dan mereka itu
punya hak yang sama seperti kita yang berkuliah untuk mendapat pendidikan. Cuma garis takdir mereka mungkin tidak seberuntung kita. Mereka juga sama. Jadi harapanku ya biar KSM manfaatnya bisa lebih luas ke mereka. Setidaknya menginspirasi banyak pihak untuk mendorong mereka biar melakukan kegiatan yang sama dan juga memberikan akses gratis atau memberikan arah kepada mereka yang ada di jalanan untuk bisa kembali ke sekolah seperti itu. Oke, yang terakhir nih Mas, mungkin ada pesan nih buat closing statement atau motivasi buat teman-teman yang ada di rumah ini dari Mas Agung. Mungkin ada yang disampaikan motivasi yang ya istilahnya berkaitan, ya nggak usah berkaitan juga apa-apa sih Mas. Buat teman-teman yang ingin berkegiatan sosial, mungkin yang harus dipentingkan adalah bukan permasalahan kemasan atau euforia dari kegiatan yang teman-teman bikin, tapi tujuannya dan isinya, karena selalu ada jalan bagi semua yang baik. Seperti itu. Jadi nggak usah takut kegiatanmu nggak besar, nggak usah takut kegiatan nggak sorot, yang penting kamu nanti kelas pasti selalu ada jalan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Agung sudah merelakan waktunya atau menyediakan waktunya untuk sharing-sharing tentang sekolah marginal ini teman-teman. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dari saya pamit undur diri, saya Muhammad Arsyad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.